अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह. Pemirsa, film layar lebar dengan judul Syekh Abu Bakar memulai syuting tahap kedua di Madinah, Arab Saudi. Para kru dan pemain film ini menjalankan umroh bersama sambil mengambil beberapa adegan di sana. Para pendukung film ini antara lain Rudi Wahab sebagai Syekh Abu Bakar, Sahrul Gunawan berperan sebagai Ustadz Basri, David Halik sebagai Ustadz Malik. Dan film ini disutradarai oleh Iwan Wahab. Dalam konferensi pers di ruang Shafir Lounge Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, mereka menjelaskan maksud dan tujuan dibuatnya film ini. Berikut petikannya. Untuk umroh kali ini, alhamdulillah sekalian dengan project ini, film Syekh Abu Bakar. Selain ditemani anak juga. Ini ustadz-ustadz udah datang semua nih. Ada Ustadz David Halik. Ini yang sebagai Syekh Abu Bakarnya. Beliau juga produsernya juga, Pak Rudi Wahab. Yang ini buat saya luar biasa karena sambil saya menemani jamaah umroh juga, sambil saya juga bisa bekerja untuk membuat sebuah film yang punya nilai dakwah yang sangat tinggi ya. Syutingnya cuma beberapa hari, 2-3 hari. Sementara perjalanan kan total 9 hari. Nah, mengenai karakter-karakter seperti apa, peran-perannya, ini ada salah satu ustadznya nih. Jadi kita perannya ini ada Ustadz Syekh Abu Bakar, ada Ustadz Basri dan Ustadz Malik. Jadi ada 3 tokoh. Ustadz Malik langsung. Ini ada istrinya beneran. Oh, gue baru tahu. Ini harus istri. Oh, gitu. Nah, jadi kalau untuk tempat-tempat lokasinya nanti ya. Sekaligus nanti untuk tempat yang mau ibadahnya langsung atau mungkin ada tempat khusus seperti itu? Oh, ya kalau itu mungkin saya bisa jelasin. Kita pertama di Madinah, kami akan mengambil adegan di padang pasir. Jadi hari kedua kita di sana itu kita out dulu sedikit dari karena keadaan tournya sendiri ada tour dalam, jadi kita memanfaatkan untuk syuting di luar. Kita ambil adegan padang pasir di mana tokoh kita ini bertiga, Syekh Abu Bakar, Ustadz Malik, Ustadz Basri berjalan di situ. Ada padang, ada apa, jadi seolah-olah ini simbolik untuk menyatukan umat ini. Perlu kerja berat, perlu simbolik bahwa kita harus kuat melawan badai dan perlu kesabaran. Simbol itu yang kita ambil ya, biar barengan. Sesudah itu nanti kita akan, begitu kita umroh ke Mekah, nah itu kita akan ambil waktu tawafnya. Jadi semua dari 3 tokoh ini simbol dari beberapa maklumat Hajj ini, dan semua umat Islam itu seluruh menyatu di Ka'bah. Jadi ini simbol menyatukan Islam, bahwa semua tidak ke arah kembali ke Allah. Nah, kita memperkecil perbedaan, sentuhan singgungan antara ini, supaya kita tidak terkontaminasi sama yang lain-lain. Kita perlu persatuan umat Islam. Jadi inilah film ini antara misinya itu menyatukan umat dan endingnya itu di Ka'bah itu. Kita semua satu. Nah, kira-kira itu yang akan kita ambil dalam perjalanan kita sekaligus roh dan sekaligus kita tanpa mengganggu ibadah kita. Kira-kira itu dari saya, dan selain kalau bisa. Iya. Ceritakan tentang apa sih dan apa motivasinya mau mengambil film? Oke, jadi ini sebetulnya buat saya memang cerminan ya dari realita bahwa kita nih umat Islam terkadang di kelompok-kelompok tuh merasa paling benar, padahal sebetulnya kan tujuannya sama untuk Allah. Dan ketika Pak Rudi menawarkan ke saya dan saya baca skenario-nya, ini sangat menyentuh, dan ini membuat kita umat Islam jadi harus introspeksi ya, bahwa ya kita ini umat Islam satu gitu. Dan mungkin untuk detailnya seperti apa mungkin beliau bisa ya. Jadi film ini saya bikin ya itu terinspirasi dari ketika saya membangun satu kawasan pesantren di kawasan Bogor ya. Nah, di dalam kawasan pesantren itu saya bikin 2 yayasan ya.
Yayasan Madinatul Quran. Itu saya gabung dengan ustadz-ustadz dari lulusan Universitas Madinah, ya. Yang itu mansafnya mungkin kalau dikenal sekarang itu salaf, atau mungkin zaman dulu orang kenal Muhammadiyah lah. Ya, terus yang satu yayasan lagi itu ustadz-ustadznya itu saya ngambil dari Gontor, ya, lulusan Gontor. Ya, ini mewakili NU. Nah, di dalam satu kawasan itu pembinanya saya, dan itu tidak pernah terjadi karena mendirikan satu kawasan, dua yayasan yang kita mengenal di luar ini agak kurang harmonis. Tapi kok saya bisa bikin di satu kawasan dua pesantren yang beda mazhab, dan itu alhamdulillah berjalan lancar, dan santri-santrinya juga kompak, ustadznya kompak. Nah, dari situ saya dapat kunjungan ustadz-ustadz yang sering nanya sama saya, kok Pak Rudi kok bisa menyatukan ini? Kami aja kadang-kadang yang belajar khusus tentang ini belum tentu bisa menyatukan ini. Saya bilang segala sesuatu itu kan dari niat lah. Ada ya kata Rasulullah, innal amanu binniyati, ya. Setiap amal itu tergantung niat kita. Kalau niat kita kuat, jadi niat saya untuk menyatukan itu alhamdulillah terjadi. Dan akhirnya ustadz-ustadz ini kasih saran sama saya, ini cocoknya dibikin film katanya, karena ini klasik benar, ini belum pernah terjadi. Nah, dari saya sering ngobrol sama ustadz-ustadz mendorong saya, ini bikin aja film, ini menarik benar ini cerita. Ya dari situlah akhirnya saya ketemu seniman-seniman, cerita sama kakak saya, terus para pemainnya kebetulan mereka udah terjun sebagai host di acara-acara Islam. Ketika kita ngobrol, semuanya niatnya sama satu, ayo kita bismillah, mudah-mudahan dengan film ini kita bisa menyatukan umat Islam di Indonesia. Itulah misinya kira-kira. Syekh Abu Bakar. Ya, jadi kalau di karakter ini kan ada dua orang, tadi sampaikan Sahrul Gunawan sebagai Ustadz Basri, dia latar belakangnya pendidikannya Gontor, ya, jadi pendekatannya lebih ke Kiai Nadiin, ya. Sedangkan kalau saya Ustadz Malik, backgroundnya adalah sebagai Ustadz yang lulusan Madinah. Biasanya orang mengenalnya istilahnya Salafi, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dua-duanya, tetapi kadangkala ada sedikit pemahaman yang mungkin agak sedikit berbeda walaupun basicnya sama. Ya gitu ya. Penafsirannya agak sedikit berbeda, tapi basicnya sama. Kalau tadi bagaimana pendalaman karakternya, ya kebetulan karena kami ini pembawa acara religi berapa kali, dan kami biasa berinteraksi dengan para ustadz dari berbagai macam mazhab, manhaj, pemahaman gitu. Jadi tidak terlalu sulit gitu. Apalagi kalau kita melihat sekarang ustadz-ustadz lulusan Madinah begitu banyak, ya. Ada satu referensi ustadz yang saya jadikan referensi, yang mudah-mudahan nanti bisa kita lihat seperti apa pembawaannya yang nanti akan saya bawakan untuk karakter Ustadz Magelan. Tentunya itu berkat bimbingan dari sutradara juga Pak Iwan Wahab yang nanti akan menggarap ini, dan juga produser Pak Rudi Wahab. Kira-kira intinya sebenarnya spirit dari film ini yang tadi Sarul udah bilang, sama ini sebenarnya karena concern kita terhadap umat Islam saat ini. Umat Islam banyak, tapi ya betul kata Rasulullah seperti buih di tengah lautan. Nah, tapi bagaimana kita melihat begitu banyak pemahaman tanpa kita harus mempermasalahkan perbedaan pemahaman, tapi kita lihat persamaan yang begitu banyak sehingga umat Islam jadi satu gitu. Nah, ini spiritnya. Itu kira-kira dari saya kalau dari sisi pendalamannya, dan juga mungkin bagaimana saya menginterpretasikan film ini. Iya, memang temanya sendiri kan mengenai perbedaan, bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan. Ya sebetulnya kalau dibilang berbeda juga ya enggak ya, Fit ya. Artinya kan ini hanya pemahaman aja. Kalau karakter saya di sini sebagai Ustadz Basri yang dia open minded, ya lebih open minded, dan dari NU saya harus siapin sorban warna hijau. Dan karakternya dia lebih orangnya santai, Ustadz yang suka olahraga. Ya akhirnya saya juga jadi gimana caranya saya bisa masuk ke karakter, coba olahraga gitu kan.
ya ada bagusnya juga untuk bisa badan fit menjelang umroh juga. Ya insya Allah lah nanti di sana menurut arahan sutradara nanti akan seperti apa, karena memang ini tahap awal kita syuting. Jadi baru mulai syuting terus kita sudah membuat adegan closing ya. Jadi memang harus dijaga dan kita ikuti arahan dari sutradara, karena memang ini tidak mudah. Beberapa adegan-adegan yang berubah dari skenario yang sudah kita terima tentu kan persepsinya akan berbeda lagi dan harus didiskusikan lagi nanti di sana. Ada cerita menarik di balik peran Ustadz Basri yang diperankan oleh David Halik. Dalam wawancara dengan media, David Halik bercerita bahwa dia hanya berandai-andai untuk bisa main dalam satu film dakwah yang menurutnya inti pesan dari film itu adalah mempersatukan umat Islam di Indonesia. Dan seketika itu juga jawabannya dia dapatkan. Berikut ungkapannya. Iya, jadi kalau saya sendiri cukup unik gitu. Jadi waktu saya lagi syuting Berita Islami, saya ngobrol sama salah seorang pemain, Saskia. Saya bilang sama ya kenapa ya kok nggak dibikin aja pemahaman gitu Islam yang banyak ini dibikin film untuk bisa menyatukan umat Islam. Saya bilang pengen deh ngeliat umat Islam itu nggak ngomong kebencian antar satu golongan dengan golongan yang lain, sibuk mengkafirkan atau mensesatkan yang satu dengan yang lain. Dibikin satu, lihat persamaannya, umat Islam itu satu, karena yang rugi umat Islam sendiri. Baru selesai ngomong itu, nggak nyampe 10 menit saya ditelepon. Dia tuh di dalam studio tanya, iyanya saya bener Saskia bilang, Toto ditelepon, Mas David, saya ada film ini. Itu masih di dalam studio. Lalu saya bilang, apa filmnya judulnya? Ini kita lagi coba dulu pemahaman. Jadi kita mau coba untuk menyatukan umat Islam yang berbeda-beda pemahaman. Itu kayak langsung dijawab hari itu, saat itu, dan orangnya masih hidup, bisa tanya deh sama Saskia Meka deh. Saya bilang, iya Kak David, barusan ditelepon ini, Masya Allah kok bisa begitu ya? Iya langsung. Ya, jadi emang kalau omongan tuh jadi doa ya. Oh, jadi doa, dan itu nggak nyampe 10 menit. Itu bener-bener langsung ditelepon, Mas nanti telepon lagi ya, saya masih live, saya bilang gitu. Oke. Ya tutup teleponnya, saya selesai live, baru saya telepon saya ngobrol lagi sama yang nelfon itu Pak Usman. Udah. Jadi nggak tahu kenapa ya gitu, ya besar harapan gitu kalau saya sendiri sebagai pemain dan juga sebagai umat Islam, besar harapan cerita ini yang sudah digarap bisa jadi gambaran besar sebenarnya. Emang ada orang berusaha buat mecah belah umat Islam. Ada orang-orang yang berusaha mecah belah umat Islam. Cuman kita harus paham itu. Jadi kita harus jadi umat Islam yang cerdas. Islam itu memaknainya Al-Quran dengan hati, dan kita dengan ilmu juga, ada gurunya. Tapi kita lihat juga Islam itu agama penuh dengan kedamaian. Nggak mungkin Islam itu ngajarin kebencian. Intinya itu aja. Nah kalau udah kita ngajarin kebencian, membunuh, udahlah. Itu hanya mengatasnamakan Islam padahal Ya semoga kita berharap Allah jadi saksi hari ini niatan baik kita ini. Kita syuting hari pertama di Baitullah di Madinah, tempat kedamaian di mana Rasulullah mengumpulkan umat Islam jadi satu, dan di Mekah di mana umat Islam bisa berkumpul. Semoga ini bisa salah satu jawaban dan mengingatkan buat umat Islam yang ada di Indonesia. Syukur-syukur ini juga bisa jadi picture atau gambaran buat umat Islam dunia bahwa Islam itu adalah rahmatan Allah. Bukan gitu ya Pak ya? Insyaallah. Dan kita pemain mendukung upaya dari Pak Rudi Wahab membuat production house syariah. Kalau bank syariah udah banyak ya. Ini ada PH syariah. Nah ini ada apa sih sebenarnya dan apa yang bisa kita lakukan? Ini kan dalam rangka syiar juga. Ya kita support lah. Sampai yang jadi istri juga harus istri sendiri. Jadi istri saya langsung jadi istri saya di film itu juga. Ustadz Basri ada adegan sama istri nggak? Gue bingung nih. Sebenarnya Ustadz Basri lagi dicari jodoh di situ. Dicari jodoh ya. Para pendukung film ini berharap untuk menyatukan umat perlu perjalanan panjang dan terjal, namun kita harus kuat, tidak tergoyangkan, berpikir tenang, tawakal, dan sabar, dan maju terus menghadapi badai yang menerpa. Tetap kokoh menapaki jalan Allah. Doanya ya jadi manusia yang lebih baik,
Allah perbaiki segala keburukan dalam hidup kami, rumah tangga kami, diri kami masing-masing. Itu buat kami sendiri, anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Kalau kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Buat Indonesia jadi lebih baik, dan film ini bisa jadi film yang digemari tidak hanya oleh orang Indonesia tapi juga oleh umat Islam yang ada di dunia. Jadi insya Allah itu doanya. Harapan saya ya semoga apa yang menjadi permasalahan saya yang saat ini saya alami bisa selesai. Allah bukakan jalan untuk lebih baik lagi ke depannya. Anak-anak jadi anak yang soleh soleha. Film ini bisa berjalan dengan lancar, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Itu aja sih. Dan jamaah umroh kali ini keberangkatannya lancar, sehat, pulang bawa umroh yang mabrur dan dengan senyuman. Ya. Linggo, Jars Malakian, Taufik Ertalalu, Suara Jakarta.